Shalom, damai di hati. Baiklah, kusapa di hari ini kita akan segera mulaikan. Dan kusapa hari ini disponsori oleh Komisi Pria Kombapa yang dipimpin oleh Bapak Penatua Tommy Taruminggeng. Untuk itu, saya mengatasnamakan komisi mengucapkan selamat datang bagi kita semua, bagi Pelsus yang boleh hadir, diucapkan terima kasih. Bahkan yang terkasih Bapak Pendeta Armando Lekes yang boleh menjadi pemateri kita di saat ini, selamat datang. Tuhan kiranya memberkati orang semua. Dan saat ini kita akan dibuka dengan doa oleh Bapak Penatua Tommy Taruminggeng. Disilakan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, ketika di hari ini Engkau sudah menuntun kami dan juga kami telah dijumpakan dalam kegiatan Kusapa Jemaat Kemim Betania Teling Tingkulu. Kegiatan kami di saat ini Bapa, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa, syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bukakan kegiatan kami di hari ini. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ke 53 dengan perikop Yesus ditangkap. Waktu masih berbicara, serombongan orang sedang seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan untuk pembahasan materi, langsung kita serahkan kepada pemateri yang terkasih Pendeta Bapak Armando Lekes STH. Disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita sangat mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang terus dinyatakan di tengah kehidupan kita sebagai hamba-hamba yang melayani melalui tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dan di saat ini
kita ada dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan, yang menjadi perenungan atau bacaan kita saat ini diangkat dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-53. Tema dari bacaan ini ialah sangkamu aku ini penyamun. Sesungguhnya tema ini diangkat dari bagian bacaan kita saat ini yang tercatat dalam ayatnya yang ke-52b. Tema ini dalam bagian perikop bacaan adalah sebuah kritikan yang dilontarkan oleh Yesus ketika Yudas membawa dan menuntun sekumpulan orang yang akan menangkap Yesus. Sebenarnya mau menjelaskan bahwa cara mereka menangkap Yesus adalah cara yang keliru. Yesus saat itu terkenal dengan pengajarannya, mujizatnya, dan berbagai hal yang dilakukannya. Memang hal itu diakui oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka sudah pasti tidak akan menangkap Yesus di depan orang banyak. Alasannya karena mereka tahu bahwa ada banyak pengikut Yesus yang akan menyerang mereka. Satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah dengan diam-diam tanpa diketahui banyak orang. Seolah-olah Yesus adalah seorang penyamun yang melakukan kejahatan. Berikut kita masuk dalam alasan pemilihan tema. Alasan mengapa tema ini diangkat, yang pertama, karena banyak orang yang berburuk sangka. Yang kedua, banyak orang yang masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, untuk meneguhkan iman jemaat supaya dalam berbagai keadaan dan kondisi tidak melakukan pengkhianatan, tidak melakukan tindakan yang gegabah dan semena-mena. Berikut mengajak orang untuk selalu berpikir positif, memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, bukan untuk memberi ruang pada kuasa kegelapan. Mengajak orang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berikut kita masuk pada latar belakang kitab. Penulis ialah Lukas. Lukas ini adalah seorang tabib atau dokter. Tahun penulisan sekitar 63 sampai 68 Masehi. Maksud dari penulisan ialah untuk memberitahukan Theophilus tentang kebenaran dari segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya. Penulis juga ingin menuliskan sebuah sejarah untuk meyakinkan orang-orang dan menolong para pembacanya untuk memahami iman Kristen dengan cara menceritakan tentang kehidupan pelayanan dan pengajaran Yesus. Penulis mendorong untuk hanya percaya pada Yesus, sekalipun banyak tekanan dari pemerintahan Romawi. Berikut kita masuk pada pembahasan teks Alkitab. Berbicara tentang Yudas dan ciuman pengkhianatan. Dalam konteks bacaan ini, Yesus sedang berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani terletak di timur Yerusalem, sekarang lembah Kidron, dekat Bukit Zaitun. Getsemani adalah tempat yang disenangi Yesus dan murid-muridnya sebagai tempat peristirahatan. Tempat di mana Yesus berdoa kepada Allah. Ketika Yesus ada di sana dan sementara berbicara dengan murid-muridnya, tiba-tiba datanglah serombongan orang
Serombongan orang ini adalah para prajurit Romawi, imam besar, dan orang Farisi. Mereka datang dengan membawa senjata lengkap, yaitu pedang dan pentung. Yang menjadi pusat perhatian di sini, di antara rombongan yang datang ini, ada pemimpin rombongan yang mengantarkan mereka pada Yesus. Dia adalah Yudas Iskariot, yang tidak lain adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Yudas adalah seorang bendahara yang dipercayakan pemegang kas perbendaharaan. Berikut berbicara tentang Yudas dan ciuman pengkhianatan. Mengapa dia bersama dengan serombongan orang banyak itu? Karena dia telah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia telah mengkhianati Yesus dengan menjadi pemimpin pasukan yang datang bukan untuk maksud yang baik, tetapi untuk sebuah rencana kejahatan. Selanjutnya dikatakan dia mendekati Yesus dan menciumnya. Memang sebelum mereka pergi untuk menangkap Yesus, Yudas sudah memberitahukan bahwa siapa yang akan diciumnya, maka dialah orang yang akan ditangkap. Ciuman Yudas adalah ciuman pengkhianatan. Yudas telah menyalahgunakan arti ciuman yang sesungguhnya. Ciuman dari bahasa Yunani ialah kata pileo, yang berarti mencium atau membelai. Ciuman adalah tanda kasih, sebab budaya Israel ketika berjumpa dengan orang yang dikasihi, maka salam pertama adalah ciuman. Saat Yudas mencium Yesus, para murid tidak mengerti. Mereka tidak ada kecurigaan sama sekali, karena itu hal yang biasa dilakukan. Ciuman Yudas dianggap sebagai ekspresi kasih seorang murid kepada gurunya. Ciuman Yudas bisa merujuk pada suatu tindakan yang tampak seperti tindakan persahabatan, yang sebenarnya berbahaya bagi penerimanya. Ciuman Yudas bukan ciuman tanda kasih, tetapi sebuah ciuman pengkhianatan. Berikut ciuman sebagai tanda keakraban atau ciuman sebagai tanda kasih sayang, tapi digunakan untuk pengkhianatan. Ciuman yang tidak tulus dari Yudas kepada Yesus. Ciuman Yudas pada Yesus memiliki makna sebagai ciuman yang dangkal. Sebab ciuman hanya dipakai sebagai tanda untuk memberitahu bahwa dialah orang yang akan mereka tangkap. Perbuatan Yudas ini menjadi tanda awas bagi kita. Hanya karena materi dia rela menjual Yesus dan menyerahkannya. Dia mengkhianati gurunya sendiri. Apa yang dilakukan Yudas ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa orang yang seharusnya memberi rasa aman, saling melindungi, malahan telah melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan murid terjadi pada gurunya. Pengkhianatan terjadi justru pada orang yang terdekat. Hati-hatilah kita supaya jangan berkhianat. Gunakanlah ciuman sebagai tanda kasih sayang bagi orang lain, bukan sebagai tanda pengkhianatan. Berikut berbicara tentang Yesus menegur Yudas, sebagaimana yang diuraikan di ayat yang ke-48 bacaan kita. Yudas bisa menipu para murid dengan sandiwara cintanya, tapi ia tidak bisa menipu Yesus.
Yesus tahu bahwa ciuman Yudas tidak tulus. Yesus tahu kemunafikan dan kepura-puraan Yudas. Yesus menegur Yudas. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil Yudas bukanlah keputusan seorang murid yang sejati. Ini menandakan bahwa di hadapan manusia orang dapat berpura-pura dan munafik, tapi di hadapannya tidak ada kepura-puraan. Satu kalimat bijak katakan, kedalaman laut bisa diukur, tapi kedalaman hati seseorang tidak dapat ditebak apalagi diketahui. Teguran Yesus pada Yudas mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi baginya. Oleh sebab itu, milikilah hati yang tidak dipenuhi kemunafikan, melainkan tulus dan tidak penuh dusta terhadap sesama kita. Berikut respon murid Yesus yang diuraikan di ayat 49 sampai 51. Menghadapi situasi seperti ini, para murid bereaksi keras. Sudah benar mereka bertanya pada Yesus atas tindakan yang mereka lakukan, tapi salahnya adalah ketika mereka tidak mendengar terlebih dahulu jawaban Yesus, tapi langsung melakukan tindakan keras. Salah seorang dari murid langsung menunjukkan aksinya. Memang dalam bacaan kita ini tidak dijelaskan siapa yang melakukan aksi ini, tapi dalam Yohanes 18 ayat 10 dikatakan bahwa itu adalah Simon Petrus. Petrus mengambil suatu keputusan memotong telinga dari hamba seorang imam besar yang bernama Malkus. Petrus telah melakukan kesalahan dengan bertindak sebelum ada petunjuk. Dia bertindak mengikuti emosi sesaat yang membuat orang lain menjadi korban. Mengajarkan kepada kita bahwa penyesalan tidak ada di depan, tetapi di belakang. Jangan bertindak menggunakan emosi sesaat karena akibatnya fatal. Selanjutnya di ayat 51, di situ tercatat tentang bagaimana Yesus menanggapi tindakan anarkis dari Simon Petrus. Dari perkataan Yesus yang mengatakan, "Sudahlah itu," menandakan bahwa dalam keadaan seperti itu Yesus tidak menginginkan tindakan anarkis. Teguran Yesus membuktikan bahwa keputusan yang diambil Petrus itu murni salah, sebab dia tidak menghendaki bahwa adanya kekerasan. Sebab itu dalam keadaan apapun janganlah memakai kekerasan dan tindakan-tindakan anarkis. Dalam keadaan ini Yesus masih saja melakukan mujizat. Ia menyembuhkan telinga Malkus. Perbuatan jahat yang dilakukan pada Yesus tidak menghalangi dia untuk melakukan berbagai mujizat, termasuk menyembuhkan hamba imam besar yang bernama Malkus. Berikut berbicara tentang respon Yesus atas kedatangan serombongan orang yang diuraikan di ayat 52 sampai 53. Ayat 52 inilah yang diangkat menjadi tema bacaan kita saat ini. Ungkapan Yesus, "Sangkamu aku ini penyamun," adalah ungkapan kalimat kritikan yang diucapkan Yesus atas tindakan mereka menangkap dia. Sangkamu dari bahasa Yunani ialah hos, artinya sebagai atau seperti. Rupanya penangkapan Yesus ini dipenuhi dengan konspirasi dan rekayasa. Mereka datang pada Yesus lengkap dengan membawa pedang dan pentung.
Mereka datang dengan membawa peralatan dan perlengkapan perang, seolah-olah ingin menangkap seorang penyamun atau penjahat. Seorang penjahat yang melakukan kejahatan yang luar biasa, sehingga mereka membawa pedang dan pentung untuk berjaga-jaga. Jangan-jangan penjahat ini melarikan diri atau melakukan perlawanan pada mereka. Di sini Yesus diposisikan sebagai penjahat atau penyamun kelas berat. Penyamun identik dengan perampok, menggunakan kekerasan dan suka mengambil paksa milik orang lain dan mengintimidasi orang lain. Kritikan Yesus berlanjut di ayat yang ke-53. Yesus mengkritik imam-imam kepala dan semua mereka yang datang, seolah-olah mereka berprasangka buruk tentang Yesus. Padahal setiap hari Dia ada di bait Allah. Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Berikut, Yesus yang setiap hari di antara mereka dan selalu ada di bait Allah, sesungguhnya menandakan bahwa Dia bukanlah penyamun atau penjahat. Dia selalu memberi pengajaran-pengajaran yang baik dan melakukan banyak mujizat. Yesus tidak melakukan kejahatan layaknya seperti seorang penyamun, sehingga tindakan mereka adalah tindakan yang salah karena telah berprasangka buruk tentang siapa Yesus, serta cara penangkapannya pun dilakukan seperti kepada seorang penyamun. Adalah hal yang aneh seorang pengajar dianggap perampok. Yesus bukanlah orang jahat, tapi prosedur penangkapannya itu tidak santun. Mereka sudah tidak lagi menghargai hak asasi Yesus. Mereka melakukan cara penangkapan yang jahat padanya. Selanjutnya, perkataan Yesus, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Perkataan Yesus ini bukan berarti kuasa Allah, tetapi Allah mengizinkan kuasa kegelapan itu terjadi. Kuasa kegelapan itu adalah ketika mereka menangkap Yesus yang tidak sesuai aturan. Mereka menangkap Dia secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Mereka tidak mengikuti prosedur penangkapan dengan baik dan benar. Ini berarti orang yang berbuat baik terkadang tidak mendapat perlakuan baik. Ada saja orang yang iri hati yang tidak suka akan hal itu. Orang yang sudah membenci apapun yang dilakukan baginya tetap tidak baik, berusaha menjatuhkan orang lain. Karenanya, latihlah diri kita untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Berikut kita masuk pada pesan firman. Yang pertama, berilah diri untuk sepenuhnya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Jangan beri ruang pada kuasa kegelapan, supaya terhindar dari prasangka buruk yang memungkinkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan mulai dari orang lain, tetapi belajarlah memulainya dari diri kita sendiri. Yang kedua, iri hati, merasa tersaingi terkadang memicu seseorang untuk bertindak menjatuhkan orang lain. Menggunakan segala macam cara, termasuk cara yang jahat. Oleh karenanya, berpikirlah positif, saling membangun dan saling melengkapi untuk sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang membangun. Yang ketiga, perbuatan baik seringkali dibalas dengan kejahatan. Maka jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Yang berikut, jangan seperti Yudas, demi kepentingan pribadi ia rela mengkhianati gurunya sendiri. Orang yang dipercayai, orang yang dikasihinya justru mengkhianati dia. Karena itu dalam berbagai hal, hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan dalam mengiringi Tuhan. Yang berikut, jangan mengubah arti yang sebenarnya dari ciuman. Ciuman berarti tanda kasih, tapi Yudas mengubahnya menjadi ciuman pengkhianatan. Jangan menggunakan hal-hal yang positif untuk melancarkan tujuan negatif kita pada orang lain. Dan yang terakhir, mengajak bagi kita bahwa jangan terpancing emosi, sebagaimana Petrus yang terpancing dan melakukan kekerasan. Emosi pribadi membuat orang lain menjadi korban. Yesus tidak menginginkan kekerasan terjadi. Karena itu berusahalah mengendalikan emosi. Karena emosi yang langsung mengambil keputusan dalam bertindak pasti selalu keliru dan akan berujung pada kesalahan. Jadilah pribadi-pribadi yang pembawa damai di mana saja Tuhan tempatkan dan hadirkan kita sebagai umat kepunyaannya. Demikian materi yang telah dipaparkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Untuk yang pertama, saya mau tegaskan bahwa Injil Lukas ini ditulis kepada pribadi sebagai pledoi waktu Yesus ditangkap di Yerusalem. Selama 2 tahun Dr. Lukas melaksanakan penelitian, kemudian menyusun Injil Lukas ini, sehingga pasal pertama, ayat pertama dinyatakan di situ adalah kepada Theophilus yang mulia. Aku setelah mencari bahkan menyusun dengan begitu, yaitu catatan adalah untuk pledoi yang mau membicarakan tentang bagaimana Paulus membawa ajaran baru itu, yaitu lewat siapa sosok Yesus itu. Oleh sebab itu, gambaran-gambaran tentang kesalahan dan konspirasi yang sudah dilaksanakan itu untuk disampaikan kepada Theophilus sebagai pembela atau jaksa pembela pada saat itu, supaya lewat fakta ini terlihat bahwa yang menjadi kesalahan utama bukan pada Yesus, sama seperti Paulus. Jadi itu nampak dalam catatan ini. Itu konspirasi muncul lewat membujuk supaya menyerahkan uang kepada Yudas, dan konspirasi mengapa mereka mau menangkap Yesus di taman sesuai petunjuk. Jadi itu DP kata kunci, karena ini bicara soal narasi, cerita, karena dia juga ditujukan kepada orang yang belum mengenal Yesus tapi suka untuk mengerti tentang Yesus. Makasih. Pembahasan materi kita atau bacaan kita dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayat yang ke-53 sudah selesai, dan tentunya diucapkan terima kasih kepada pemateri kita saat ini, hamba pelayan Tuhan, Pendeta Bapak Armando Lekes STH, dan dilanjutkan dengan doa tutup yang akan dituntun oleh Bapak Sekretaris
Priakom Bapa Adri Mamondol, disilakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami menghampiri kekudusan-Mu, seraya kami menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih. Karena penyertaan-Mu, acara kami Kusapa di saat ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua ini oleh karena penyertaan-Mu. Berdoa kami bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Armando Lekes, yang sudah membawa materi. Biarlah Engkau berkati dia dalam kerja pelayanan. Engkau berkati dia dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan memberkati seisi keluarga dalam keluarga Lekes Kalalo. Terima kasih Tuhan, bahkan memberkati sekalian kami yang boleh hadir di saat ini, di tempat ini. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Selesai acara Kusapa ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Baik kami yang menggunakan kendaraan beroda 2, bahkan beroda 4. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Terpuji Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Ini doa syukur dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin.